Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Septianingsih, jurusan Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Hari ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahannya. Apakah itu kalor? Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan kalor dalam sistem internasional adalah joule, atau biasa dilambangkan dengan huruf J besar. Biasanya pada bidang gizi sering menggunakan satuan kalori atau kilokalori. Kalor dan perubahan suhu benda. Pada saat kita memasak air di atas kompor, maka lama-kelamaan air akan mengalami kenaikan suhu karena mendapatkan kalor. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi jumlah kalor. Perhatikan gambar tersebut. Panci A berisi 200 gram air dan panci B berisi 100 gram air. Untuk mencapai titik didih, tentu saja panci A membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga dapat diartikan bahwa massa dapat mempengaruhi jumlah kalor. Selain massa benda, jenis benda juga berpengaruh. Seperti contohnya pada saat kita memanaskan air dan kita memanaskan besi. Untuk memanaskan besi memerlukan waktu yang lebih lama, karena titik didih besi lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih air. Hal ini menyebabkan kalor yang dibutuhkan lebih banyak. Untuk mencari kalor, kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan Q adalah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Cara mencari delta T yaitu T2 dikurangi dengan T1 atau suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Agar lebih jelas, Ibu akan memberikan beberapa contoh soal. Kalor dan perubahan wujud benda. Selain mempengaruhi suhu suatu zat, kalor juga berpengaruh terhadap perubahan wujud benda. Seperti misalnya pada saat kita membiarkan es di dalam ruangan terbuka, maka lama-kelamaan es tersebut akan mencair. Kalian dapat memperhatikan gambar di atas. Panah berwarna merah menunjukkan proses tersebut memerlukan kalor, dan panah berwarna kuning menunjukkan proses tersebut melepaskan kalor. Kalor laten adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda. Persamaan yang digunakan dalam kalor laten ada dua macam, yaitu Q sama dengan M dikali U dan Q sama dengan M dikali L. Selanjutnya adalah perpindahan kalor. Kalor berpindah dengan tiga cara. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contohnya adalah pada saat kita memanaskan sebatang besi. Kita panaskan di bagian ujung, maka seluruh permukaan besi akan terasa panas. Konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang mampu mengantarkan kalor dengan baik. Contohnya seperti logam dan besi. Isolator adalah benda yang tidak dapat mengantarkan kalor dengan baik. Contohnya adalah karet, kayu, dan juga plastik. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Seperti pada saat kita memasak air di atas kompor. Air merupakan isolator yang buruk. Lalu bagaimana caranya seluruh air yang ada di dalam panci mendapatkan kalor? Molekul air yang berada di bagian bawah
akan berputar ke atas panci, begitu juga sebaliknya, molekul yang berada di bagian atas akan berputar ke bawah, sehingga seluruh air yang ada di dalam panci akan memiliki suhu yang sama. Yang ketiga adalah dengan cara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cahaya matahari bisa sampai di permukaan bumi, padahal melewati ruang angkasa yang kedap udara? Panas matahari dapat sampai ke permukaan bumi dengan cara radiasi. Hal ini sama halnya seperti pada saat kita duduk di sekitar api unggun. Panas dari api unggun akan kita rasakan pada kulit kita. Panas ini mengalir secara radiasi dan tidak memerlukan zat perantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.